Bagaimana cara agar efek dosa berzinah aku tidak turun kepada anak dan juga cucuku? Mungkin orang ini yang pernah bertanya, pernah mendengar dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa dosa zina itu akan menjadikan hutang bagi anak dan juga cucunya. Wahai kakak, hukum ini tidak secara mutlak, Kak. Yang dimaksudkan hutang di sini, kakak, jika dari dosa zinahnya tersebut itu menjadi contoh atau yang ditiru perilaku oleh anak atau misalkan oleh cucu kita. Karena kita ketahui, Kak, kalau anak itu kan ibarat seperti buah dan biasanya buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, yang dikhawatirkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini, Kak, ya takutnya anak kita meniru perilaku buruk orang tuanya. Karena orang tuanya pernah berzina, maka si anaknya mengikuti perilaku buruk orang tuanya. Nah, yang dimaksudkan adalah ini yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tetapi kakak, kita sudah tahu bahwa berzina itu adalah dosa yang begitu besar. Tetapi bukan berarti Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Allah akan mengampuni dosa kita selama kita bertaubatan nasuha. Makanya kakak Caca melanjutkan kembali, teteh bagaimana caranya bertaubatan nasuha tersebut. Maka harus sesuai, bertaubatan nasuha sesuai dengan syaratnya. Syarat yang pertama an-nadamu. Kita harus ada menyesal, nelangsa gitu Kak Caca hati kita. Ketika lidah kita mengucapkan istighfar, benar-benar nyesek, benar-benar menyesal sekali akan dosa yang kita lakukan. Jadi tidak cukup istighfarnya hanya di lidah saja. Ya, kemudian yang kedua, iqla'u fil hali. Kita harus menghentikan dosa itu pada saat itu juga. Dan hati kita harus penuh rasa takut dikarenakan azab Allah yang begitu pedih. Jadi ingat, tidak dengan alasan yang lain. Maksudnya bagaimana teteh tidak alasan yang lain? Ya kenapa kamu berhenti berzinah? Ya karena pada saat ini aku udah lemah, nggak bisa lagi. Misalkan milik aku bangun misalkan. Berarti itu menyesalnya bukan karena Allah, berhentinya bukan karena Allah. Itu dikarenakan kita udah nggak bisa bangun lagi. Nah itu bukan bertaubat karena Allah. Dan syarat yang ketiga, wal azmu alla ya'uda, berjanji, beriktikad aku tidak akan kembali lagi terhadap dosa ini. Adapun apakah tobatnya ini harus meminta istihlal atau tidak? Istihlal itu artinya jadi meminta halal. Misalkan kita seorang laki-laki menzinahi istri orang, apakah aku harus meminta maaf terhadap suami dari istri dari perempuan tersebut yang kita zinahi misalkan gitu ya. Nah, apakah kita harus istihlal meminta halal atau tidak? Maka itu bisa dilihat dari segi kemaslahatannya. Karena